Selama bertahun-tahun, metode pembelajaran di ruang kelas telah mengalami transformasi besar. Dari papan tulis tradisional hingga dunia yang digital yang canggih. Guru dan peserta didik saat ini memiliki akses ke berbagai macam multimedia interaktif. Di era digital ini, multimedia pembelajaran interaktif itu telah mengubah cara siswa belajar. Dengan bantuan teknologi, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan dinamis. Di mana siswa pada saat memasuki ruang kelas, mereka tidak hanya disambut oleh guru yang penuh semangat dalam mengajar, tetapi juga oleh layar interaktif yang siap membawa mereka ke dunia pengetahuan yang sangat menakjubkan. Media pembelajaran yang sering diberikan terkesan tidak fleksibel karena hanya digunakan di dalam kelas saja. Ini terkadang membuat siswa merasa bosan dalam pembelajarannya. Kita sebagai guru terkadang takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru, yaitu membuat suatu media pembelajaran interaktif. Tapi di sini kita harus mencoba. Pada video kali ini, saya akan membagikan bagaimana menggunakan multimedia pembelajaran interaktif pada mapel biologi tentang transport membran kelas 11 di SMA Negeri 4 Denpasar. Sukses belajar dengan MPI. Bagaimana itu? Penasaran kan? Ya, di sini MPI atau multimedia pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi Articulate Storyline yang di dalamnya membuat materi, latihan soal yang dalam bentuk kuisis dan informasi pembelajaran lainnya. Pada tahap awal, saya melakukan persiapan dengan mengamati hasil belajar siswa untuk mengetahui feedback dari media pembelajaran sebelumnya. Tahap ini juga saya gunakan untuk mempersiapkan media pembelajaran yang akan saya berikan kepada siswa. Kemudian saya mencetuskan untuk membuat suatu media pembelajaran dalam bentuk multimedia pembelajaran interaktif. Dengan ini saya menggunakan Articulate Storyline. Tentunya dengan harapan besar, dengan media ini saya dapat meningkatkan motivasi anak, sehingga berdampak terhadap hasil belajar mereka. Untuk di dalam kelas, saya memberikan arahan terlebih dahulu kepada siswa dalam menggunakan MPI. Mereka terlihat sangat antusias dalam mengakses MPI. Apabila mereka mengalami kendala, mereka langsung bisa menanyakan kepada saya. MPI yang saya buat ini tidak hanya dapat diakses di dalam kelas saja. MPI ini juga dapat diakses di mana saja. Contohnya, saat anak-anak berada di kantin sekolah, mereka juga tetap semangat belajar dengan mengakses MPI ini. Saat mereka beristirahat bersama teman, mereka juga dapat berkolaborasi. Saat mereka menongkrong di luar sekolah, mereka pun antusias berdiskusi mengenai materi yang ada di MPI. MPI ini juga memudahkan mereka belajar saat di rumah. Di sini kita dapat melihat betapa antusiasnya mereka belajar di mana saja. Motivasi belajar mereka pun meningkat. Suksesnya belajar MPI ini terlihat dari meningkatnya motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Bisa kita lihat hasil belajar siswa
sebelum dan sesudah menggunakan MPI. Rasa was-was dan kekhawatiran dalam pelaksanaan pembelajaran akan hilang dan terjawab dengan anak-anak menjadi lebih antusias mengikuti pembelajaran, di mana pembelajaran yang dulunya hanya terfokus di dalam kelas, sekarang tanpa diminta pun anak-anak akan melakukan pembelajaran, misalnya di kantin, di luar sekolah, dan di rumahnya. Kita harus menanamkan bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar mereka. Di sini saya juga mencoba meminta beberapa testimoni dari siswa, rekan sejawat, dan kepala sekolah terkait sukses belajar dengan MPI. Silakan. Perkenalkan, nama saya Imadi Sudana SPD MPD. Saya selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Denpasar. Dalam proses pembelajaran, guru saya menampilkan pembelajaran multimedia, pembelajaran interaktif, yang mana proses pembelajaran ini adalah bertujuan di samping meningkatkan capaian daripada pembelajar itu, juga membuat siswa itu termotivasi dan memberikan inspirasi pada siswa yang lain. Harapnya adalah tujuan dari pembelajaran ini membuat siswa itu lebih aktif, baik dalam diskusi maupun berkolaborasi di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka alami. Nah, tentu pada ending atau pada akhirnya akan meningkatkan daripada capaian pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru. Dari proses terakhir akan adanya refleksi penyempurnaan pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Refleksi ini dilakukan oleh guru dan siswa itu sendiri. Mungkin demikian saya sampaikan. Saya akhiri dengan Prof. Santi. Om Santi 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 Om. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni tentang praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Marta Widya, yaitu penggunaan media pembelajaran interaktif. Nah, pada pembelajaran siswa tidak harus melakukan pembelajaran di dalam kelas saja, tapi siswa bisa mengakses semua pembelajaran, media pembelajaran di mana saja dan kapan saja yang sesuai keinginan mereka. Dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh siswa, saya melihat antusias siswa sangat tinggi sekali dengan menggunakan media pembelajaran ini. Siswa lebih antusias, lebih bersemangat untuk belajar. Saya harapkan untuk kedepannya penggunaan media interaktif yang dilakukan oleh Ibu Marta ini bisa diadopsi oleh beberapa guru atau bahkan semua guru yang ada di SMA Negeri 4. Jadi media pembelajaran Ibu Marta berikan itu sangat seru, asik, dan menyenangkan, di mana media pembelajaran yang Ibu berikan melalui online sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun saja. Itu ya, penjelasannya sangat lengkap dan jelas sehingga kami dapat memahami pengetahuan secara rinci. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang ada, khususnya di bidang pendidikan, sudah banyak banget ada media pembelajaran yang dibuat secara daring dan dikemas menarik mungkin. Contohnya seperti media pembelajaran yang dibuat oleh Miss Marta, yaitu guru biologi saya di SMA Negeri 4 Denpasar. Jadi, Miss Marta membuat media pembelajaran yang menarik dengan menggunakan aplikasi dan membuat animasi semenarik mungkin. Untuk saya pribadi, saya sangat senang dengan media pembelajaran ini karena media pembelajaran ini sangat membantu saya untuk lebih mengerti dan lebih menarik minat saya untuk belajar. Jadi sekian dari saya, terima kasih, dadah. Tapi setelah diberikan media online oleh Ibu Marta selaku guru biologi yang mengajar saya dan juga teman-teman, saya dan teman-teman juga bisa lebih mudah untuk mempelajari materi-materi biologi yang diberikan. Dan demikianlah praktik baik saya di SMA Negeri 4 Denpasar. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih.